ditanyakan pada soal ini, kita harus memperhatikan nama jenis tumbuhan berikut. Ada Phaseolus vulgaris, Tamarindus indica, Artemisia vulgaris, Allium cepa, Plusea indica, Phaseolus radiatus, ada Allium sativum, ada Coccus nucifera. Nah, tumbuhan yang memiliki kekerabatan paling dekat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A1 dengan 2 dan 3 dengan 4, B1 dengan 3 dan 2 dengan 4, C1 dengan 5 dan 6 dengan 8, D1 dengan 6 dan 4 dengan 7, atau E1 dengan 6 dan 5 dengan 8. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup, di mana cara pengelompokan makhluk hidup itu baik hewan maupun tumbuhan berdasarkan dengan ciri-ciri tertentu. Tingkatan-tingkatan pengelompokan pada makhluk hidup ini dalam klasifikasi makhluk hidup disebut dengan takson. Urutannya adalah pertama ada kingdom, divisi, klasis, ordo, famili, genus, spesies, di mana semakin turun atau semakin rendah kelasnya berarti persamaan itu semakin tinggi. Nah, bedanya berarti semakin sedikit, kekerabatannya semakin dekat, dan jumlah individunya semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat dari soal yang tadi, kita bisa klasifikasikannya satu persatu. Pertama, di sini kita bisa lihat yaitu ada kacang merah, atau nama latinnya itu adalah Phaseolus vulgaris. Kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordonya Fabeles, familinya Fabaceae, genusnya Phaseolus, spesiesnya Phaseolus vulgaris. Nah, yang kedua ada Tamarindus indica atau asam Jawa ya kita kenalnya. Ini kingdomnya itu Plantae, divisinya Tracheophyta, subdivisinya ada Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Fabeles, familinya Fabaceae, genusnya Tamarindus L, dan spesiesnya Tamarindus indica L. Nah, kemudian kalau Artemisia vulgaris, kingdomnya Plantae, terus divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Asterolis, familinya Asteraceae, Artemisia adalah genusnya, dan spesiesnya itu adalah Artemisia vulgaris. Nah, kemudian selanjutnya ada Amylum cepa atau bawang merah. Nah, dia itu kingdomnya Plantae juga, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, ordonya itu Asparagales, dan familinya Amaryllidaceae. Kemudian kalau kita lihat genusnya itu Allium dan spesiesnya adalah Allium cepa. Nah, kalau untuk tumbuhan beluntas, kingdomnya itu Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Asterales, familinya Asteraceae, genusnya adalah Plusea, dan spesiesnya adalah Plusea indica. Kacang hijau, kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, ordo Rosales, famili Papilionaceae, genus Phaseolus, dan spesies Phaseolus radiatus. Kalau Allium sativum atau bawang putih itu kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordonya Aspergillus, famili Alliaceae, genus Allium, spesies Allium sativum. Kalau untuk Coccus nucifera atau kelapa, dia tuh kingdomnya Plantae juga, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledon, ordonya Aresales, famili Araceaceae, genusnya Coccus, dan spesiesnya Coccus nucifera. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang memiliki kesamaan atau kekerabatan yang terdekat itu sebenarnya bisa kita lihat dari genus dan spesiesnya. Seperti pada nomor 1, Phaseolus vulgaris dengan Phaseolus radiatus itu memiliki kekerabatan yang dekat, dan Allium cepa ini dekat dengan Allium sativus. Kenapa demikian? Karena di sini kita bisa lihat bahwa yang di kata pertama itu adalah genus. Jadi Allium, Phaseolus itu termasuk genus semua. Nah, kalau vulgaris, radiatus, sativus, cepa itu semuanya adalah spesies. Nah, sebenarnya dari situ aja kita udah bisa lihat kekerabatannya. Kalau misalnya dia genusnya sama,
berarti dia kekerabatannya semakin dekat. Jadi kita nggak perlu nulis sebenarnya dari kingdom sampai family tuh nggak perlu kalau kita mengerjakan soal biar cepat gitu ya, karena kan susah juga ngafalnya. Tapi di sini aku jelasin supaya kalian tahu juga untuk informasi aja. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 dengan 6 dan 4 dengan 7, yaitu pada pilihan yang D.